Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri Borsinaga dari kelas 8 Bilingual B. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi masa pergerakan nasional. Disimak ya. Pergerakan nasional. Awal abad ke-20, bentuk perjuangan Indonesia masih bersifat kedaerahan. Setelah itu, menuju perjuangan yang bersifat nasional. Apa sih itu masa pergerakan nasional? Nah, masa pergerakan nasional adalah suatu periode dalam sejarah Indonesia ketika usaha yang mencapai kemerdekaan dilakukan secara lebih modern dan terorganisir. Nah, misalnya perjuangannya menggunakan semangat dan persatuan Indonesia. Jadi, masa inilah munculnya sifat persatuan di antara masyarakat Indonesia. Masa pergerakan nasional dimulai sejak awal 1900-an sampai dengan 1942. Jadi berkisar 42 tahun ya masa pergerakan nasional ini terjadi. Tahap pergerakan nasional. Pertama, tahap pembentukan pada tahun 1908 sampai 1920. Yaitu lahirnya organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indistia Partij. Kedua, tahap radikal atau non-koperasi pada tahun 1920 sampai 1930. Lahirnya organisasi seperti Partai Komunis Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia yang dibentuk. Ketiga, tahap moderat atau koperasi pada tahun 1930 sampai 1942. Nah, di tahap ini adalah akhir dari periode pergerakan nasional, karena Jepang pada saat itu sudah masuki dan menduduki wilayah Indonesia untuk kepentingan Perang Dunia Kedua. Identitas nasional. Jadi di sini adalah pendorong munculnya semangat nasionalisme. Pendorongnya yang pertama adalah pengalaman-pengalaman pahit yang dirasakan oleh bangsa Indonesia akibat penjajahan. Yang kedua, kegagalan demi kegagalan berbagai perlawanan rakyat melawan Belanda. Ketiga, dalam waktu yang lama, masyarakat Nusantara telah mengalami nasib yang sama di bawah penjajahan bangsa Eropa. Jadi maksudnya adalah, inilah alasan kenapa munculnya semangat, munculnya persatuan nasionalisme di masyarakat. Konsep awal wilayah Indonesia. Yang pertama, nama Nusantara pertama kali ditemukan dalam bahasa Jawa untuk memberi gambaran oleh kerajaan Majapahit sekitar abad ke-13 Masehi. Kedua, nama Nusantara perlahan berubah ketika bangsa Eropa datang ke Pulauan Tanah Air sekitar abad ke-16 Masehi. Ketiga, sebagai daerah jajahan Belanda, wilayah Indonesia pada saat itu dinamakan dengan Hindia Belanda. Sejarah nama Indonesia. Nama Indonesia muncul pertama kali lewat Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia pada tahun 1850 yang ditulis oleh James Logan and George Earle. Kedua, nama Indonesia terdiri dari dua kata, yaitu Indo artinya Hindia dan Asia artinya pulau-pulau. Jadi, nama Indonesia artinya kepulauan yang berada di Hindia. Jadi, yang mengemukakan pertama nama Indonesia itu adalah James Logan. Tokoh-tokoh pergerakan nasional. Tokoh-tokoh terbelajar Indonesia yaitu antara lain H.O.S. Cokro Aminoto, Suwardi Sturyaningrat, Dr. Cipto Mangunkusumo, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Soetomo. Sifat-sifat organisasi. 1. Organisasi kedaerahan. Dibentuk karena rasa sepenanggungan putra daerah yang merasakan penindasan membuat mereka terikat dalam satu kesatuan yang tujuannya adalah mencapai kemerdekaan. Nah, peran organisasi ini adalah menyuarakan pendapat masyarakat di daerah dan menyampaikan lewat kegiatan ataupun surat kabar. Organisasi daerah yaitu adalah Paguyuban Pasundan, Jong Java, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Celebes, dan Jong Sumatera Nenbon. Kedua, organisasi nasional.
organisasi pergerakan yang anggotanya bisa dari berbagai daerah. Gabungan dari organisasi daerah. Nah, jadi apa sih tadi perbedaan kedaerahan sama nasional ini? Jadi kalau kedaerahan itu dia di satu wilayah aja, misalnya di Sumatera aja. Kalau nasional ini bisa di seluruh daerah, jadi mau dimanapun yang asalnya di Indonesia itu diperbolehkan. Peran organisasi nasional ini adalah menghimpun putra-putra daerah menjadi satu wadah dengan semangat persatuan. Organisasi yang termasuk nasional adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij. Strategi organisasi nasional. Yang pertama, strategi kooperatif dilakukan lewat sikap terbuka kepada Belanda. Jadi kita masih bisa menerima pengaruh-pengaruh Belanda ke Indonesia. Yang kedua, strategi non-kooperatif. Artinya itu adalah kita menentang, kita menolak kebijakan yang dilakukan Belanda. Kita menentang segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah Belanda atas kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial yang menyengsarakan rakyat. Jadi, strategi kooperatif dan strategi non-kooperatif itu berbeda ya. Nah, ini adalah organisasi yang bersifat kedaerahan. Pertama, Jong Java, Jong Sumatera Nanbon, Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Jong Cilebes. Organisasi yang bersifat nasional. Budi Utomo, Indische Partij, Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Tanpa kita sadari, kita sudah di ujung pertemuan ya. Jadi, kita sudah mempelajari tentang materi masa pergerakan nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.